Salam dan selamat siang buat semuanya di mana saja berada, kawan-kawan, saudaraku, para YouTuber atau para penikmat atau yang selalu mengikuti masalah konten-konten tentang Mandau yang Empu disuguhkan di sini. Empu pada hari ini setelah kemarin pulang dari melakukan perjalanan ke dalam hutan memancing juga, dan kemudian kembali lagi seperti biasa hari ini menyampaikan sesuatu hal mengenai Mandau. Jadi Mandau ini mengapa setiap Empu habis menyerbuh Mandau itu selalu mengujinya atau mengetesnya abilah Mandau yang ada. Kenapa demikian? Empu, ini salah satu pertanyaan dari saudara kita juga yang harus Empu tanggapi. Terus Empu menanggapi sekali lagi tentang masalah Mandau Empu tidak bisa potong kertas. Nah, Empu akan menanggapi itu juga. Mandau Empu tidak bisa potong paku. Saya akan menanggapi itu juga. Supaya ada pencerahan kepada saudaraku yang mengikuti tentang masalah Mandau. Apakah benar demikian Mandaunya Empu, buatan Empu tidak bisa potong kertas, tidak bisa potong paku? Apakah benar itu? Nah, itu harus Empu jawab secara langsung seperti ini, biar semua saudara kita bisa menonton dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sono bisa melihat langsung. Daripada Rob Tempilan akan menjelaskannya secara rinci di sini. Tetap pada batasan tertentu, tujuan yang positif, tidak mengganggu siapa saja saudara kita yang lain, khusus tentang Dayak Benua, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi mengapa Empu harus setiap setelah menyerbuh Mandau, Empu selalu mengujinya ke besi seperti ini, besi per. Empu selalu mengujinya matanya ke besi per. Nah, ini. Dan ketika bilah Mandau ini bisa makan ke besi per, barulah Empu mengasahnya di batu asah, kemudian mengetesnya ke kayu ulin lagi. Nah, itu. Sekarang apa bedanya Mandau saya buat dengan potong paku? Sementara paku yang dipotong itu kan besinya kecil. Sementara saya juga setelah menyerpuh saya mengetes dengan besi ini besi besar dari paku ini. Nah, ini paku itu kecil, itu kecil ya. Ini besar ini. Nah, itu katanya bilah Mandau buatanku tidak bisa potong paku, tapi setelah saya serpuh semuanya saya uji di besi ini. Itu apa bedanya? Itu kalau paku kan kecil, ini lebih besar nah dibanding paku tuh. Itu saya mengujinya di besi ini. Nah, itu kebetulan memang saya tidak punya paku yang siap untuk khusus diuji di sini ya, tetapi bisa dibuktikan kemampuan bilah Mandau nyampu itu bahwa cukup mapan. Nah, ini untuk menjawab bilah Mandau Empu bisa enggak setelah diserpuh itu diuji potong paku putus enggak? Putus, paku pasti putus. Karena setelah kita menyerpuh, kita menguji ke besi seperti ini, besi per kita uji, itu sudah menjamin bisa putus paku karena kita menguji kekuatan serpuh yang ada. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan saudara kita. Terus di konten-konten Empu sebelumnya itu kan ada beberapa konten yang Empu memotong paku, sekali potong paku itu 7 putus semua. Itu coba cross check cari, ada paku yang di kayu itu Empu sesep semua putus. Mata bilahnya nggak apa-apa, masih aman. Nah, ini bahwasannya buatan Empu, buatan saya, buatan kita dari orang benua, Dayak Benua juga pada umumnya, itu sebenarnya mampu untuk memotong paku, tetapi kita tidak
memfungsikan untuk potong paku. Kita fungsikan untuk kerja, motong pohon, kayu, ulin, pisang dan lain-lain seperti itu. Bukan berarti mandau kita tidak bisa potong paku, bisa. Bisa. 100% bisa. Itu. Kalau nggak percaya boleh datang ke tempat saya Empu Gelol, mari kita sama-sama uji. Saudaraku yang punya bilah mandau potong paku bawa ke sini. Kita uji langsung sama-sama dengan bilah saya punya. Kemudian setelah potong paku, sama-sama potong paku, kita sama-sama potong kayu ulin. Seberapakah kemampuannya kita uji di sini. Itu. Dengan menjalin silaturahmi biar melihat. Itu. Itu. Ini untuk menjawab saudaraku yang mengatakan bilah mandau buatanku tidak bisa potong paku. Bohong itu kalau tidak bisa potong paku. Tergantung saudaraku aja yang mengasah. Itu. Kalau kita mengasahnya tepat, benar, pasti bisa potong paku. Tapi kalau nggak bisa mengasah, gimana mau potong paku? Karena potong paku ini sudah saya Empu Gelol jelaskan di dalam konten saya sebelumnya. Kalau ingin bilah mandau memotong paku sudah saya jelaskan juga. Kemudian kalau ingin bilah mandaunya memotong kertas, kresek, kertas yang apa aja, kertas pokoknya, itu sudah Empu jawab juga di konten Empu sebelumnya. Asalah bilah mandau yang ada ini dengan tajam sama sekali ini, dengan beberapa biji jenis batu asah sampai terakhir memakai batu hijau. Kalau perlu pakai sampai memakai kain lepis biasa, tes potong bambu. Itu. Dia tajam bagaikan silet. Mampu. Tergantung kita yang mengasahnya seperti itu. Makanya itu Empu selalu mengatakan bilah mandau yang paling pertama kali itu adalah serpuhan. Masalah ketajaman itu tergantung kita yang mengasahnya. Keinginan kita seperti apa. Mau potong apa? Mau potong kertas? Potong apa aja bisa. Itu karena jaminan daripada serpuhannya. Terus mungkin ini sudah terjawab buat saudaraku yang bertanya tentang masalah hal itu, supaya tidak ada terjadi perdebatan. Empu mengulasnya mungkin bisa dimengerti. Kemudian mengapa Empu setiap menyerpuh mandau selalu menguji ke besi, selalu menguji ke kayu-kayu dan yang ada, kemudian Empu buatkan konten di YouTube. Kenapa Empu? Nah ini penting untuk pegangan saya sebagai Empu Gelol yang pembuat mandau dari orang suku Dayak Benua. Penting bagi saudaraku yang memesan bilah mandau atau memesan mandau tinggal pakai jadi semua lengkap. Penting. Sebab di sini bisa saja terjadi sumpamanya ada orang-orang yang memang nggak suka terhadap saya Empu Gelol, nggak suka terhadap apa yang saya tampilkan, meski maksud saya itu positif. Mudah. Sumpamanya oknum tertentu memesan mandau kepada saya, bilahnya saja dia pesan. Saya tidak membuatkan video konten. Itu. Bukti bahwa jaminan serpuhan yang saya buat itu sudah bagus dan sempurna. Karena saya tidak punya bukti video, beliau pesan, saya kirim bilah ini seperti ini. Kemudian sampai sana orang yang akan menjatuhkan kita tentu mempunyai trik dan cara. Mudah. Mandau yang sudah diserpuh ini kita bakar kembali ke api. Bakar aja di api. Kemudian diasah putih. Ya kan? Setelah diasah putih ini baru kita tes ke kayu. Maka mata mandau ini akan peot-peot semua. Kemudian kita buatkan video. Itu. Setelah kita tes peot-peot tadi, kita bilang, ini bilah mandau buatan Empu Gelol. Ternyata bilah mandaunya nggak bagus, rusak. Ini matanya rusak semua, peot-peot. Ini bukti video saya buat. Nah ini sesuatu hal yang berupaya di dalam dunia yang masalah seperti ini. Tujuan negatif, tidak suka terhadap orang lain seperti itu. Nah ini bisa saja terjadi, tapi Empu tidak menganggap semua saudara kita seperti itu. Ya mungkin saja ada yang namanya dunia luas seperti ini, itu bisa saja terjadi. Sebab kita ini manusia ini, kalau kita kepingin sempurna semua orang suka sama kita itu kan nggak mungkin.
pasti ada yang suka, ada juga yang enggak. Itu sudah pasti, itu sudah hukum alam, namanya manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, termasuk saya. Nah itu cara kita kepingin menjatuhkan brand barang seseorang ketika kita pesan bilah mandaunya yang bagus, ya kan, dan itu tidak dilihatkan di dalam video, ditampilkan bilah tadi sebelum dia mengirim. Si pelaku akan membakarnya ke api kembali supaya serpuannya hilang, kemudian diasah ini putih seperti ini. Dia buat video, ini mandau buatan Puglol, saya mendapat kiriman beliau, saya uji langsung, supaya ke pohon kayu saya videokan, dan saya potong mata mandaunya, peot-peot rusak. Kemudian saya bilang, buatan Puglol ini nggak bagus serpuhannya, ini matanya rusak semua, peot-peot. Ya kan, mudah, hal yang sepele itu. Nah ini harus kita jaga, karena dengan membuat video, membuat konten seperti ini, setiap barang yang dipesan kepada saya Puglol, ketika saudaraku menganggap barang yang saya kirim tidak bagus, Puglol buat, bukti video ada, saya sudah mengujinya, itu jaminannya sudah ada. Kalau terjadi nggak bagus, nggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi, karena saya mengujinya di sini juga nggak main-main seperti itu. Nah, mungkin saja saudaraku salah mengasahnya, mungkin saja saudaraku salah menggunakannya, seperti itu. Nah itu, nah ini kita sama-sama mempunyai sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan, seperti itu kira-kira, untuk menjaga tali silaturahmi, untuk menjaga konsumen dengan saya si pembuat mandau. Ini yang paling terpenting. Oke, mungkin hanya itu saja yang disampaikan buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan seperti biasa, salam budaya dan tabik selalu untuk semua. Amin.